Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi berkat. Tetapi ketika kami mulai tawar hati, melihat situasi dan keadaan yang kami hadapi, kadangkala kami merasa tak mampu ya Tuhan. Tetapi dorongan batin, manusia rohani kami, Tuhan ingin terus-menerus menjadi berkat bagi orang lain, bahkan hidup kami juga memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin belajar bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus, Roh yang menuntun setiap pribadi yang percaya kepada Yesus dalam kebenaran, boleh menuntun pikiran hati kami, sehingga semuanya boleh fokus kepada Engkau melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami ingin duduk diam seperti Maria, memilih yang terbaik dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang diajarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita boleh bersama-sama kembali yang mensyukuri berkat Tuhan ya. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita berhimpun ke gereja, tentu semuanya harus disertai perasaan syukur karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita yang fana ini, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena kehidupan kita yang fana, ya, yang sementara ini, tetapi Tuhan di dalamnya menganugerahkan sesuatu hal yang paling berharga, yang bertahan sampai hidup yang kekal.
Mari kita buka dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Tema firman Tuhan pada kesempatan malam sore hari ini adalah jangan tawar hati. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ketemu ya? 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya mengundang, mari kita berdiri bersama, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini ya. Di dalam kitab suci dikatakan, berbagailah mereka yang membaca, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, adalah satu realita ya. Realita hidup kita yang tidak dapat kita tolak, yang tidak dapat kita hindari, yaitu penyakit, setelah itu kematian. Itu adalah dua realita yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini ya. Bapak Ibu yang saat ini sedang berusia lanjut tentu pernah memiliki pengalaman-pengalaman ketika masih muda, ketika masih kuat dan bisa beraktivitas dengan begitu bebas. Tetapi saudara-saudara, bahwa usia lanjut itu merupakan salah satu fase seperti yang saya katakan berkali-kali dari setiap jalan hidup manusia ketika dia harus menjalani kehidupan ini. Tetapi tidak semua orang bisa ya menikmati atau mengalami usia lanjut, usia tua. Karena sebagian dari saudara-saudara kita ada yang harus meninggal di dalam kandungan, ada yang harus meninggal dalam usia kanak-kanak, dan juga ada yang meninggal dalam usia muda. Tentu mereka tidak pernah mengalami yang namanya usia lanjut. Tetapi yang namanya penyakit itu saudara-saudara adalah suatu realita dan keadaan yang mana manusia tidak dapat menghindarinya. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami sakit? Ada? Tidak ada ya. Artinya bahwa kita semua di sini adalah fana. Artinya bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini adalah sementara. Makanya pujian tadi mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan karena sifatnya sementara dan tidak bisa terulang lagi. Maka dalam kesempatan yang tak terulang lagi, inilah saudara, kita mau perhatikan hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh memperhatikan manusia batin rohani kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk mencoba menolak kodrat manusia yang mendasarnya, yaitu menjadi tua dan menghindari sakit penyakit. Makanya ada beberapa orang yang berduit banyak, ya, khususnya yang terjadi di Thailand atau di Korea atau di beberapa tempat di dunia ini, mereka mengadakan operasi plastik supaya wajahnya terus cantik dan bugar.
Tapi itu hanya permukaannya dong. Tidak mungkin semua akan dioperasi. Itu hanyalah salah satu cara manusia untuk menolak fakta yang seharusnya dialami oleh setiap orang. Rasul Paulus dalam bacaan kita, dalam firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, menghadapi hal yang sama. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, saudara-saudara, di sana dikatakan harta rohani dalam bencana tanah. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus sebagai manusia yang sama seperti kita. Jangankan Rasul Paulus, Tuhan Yesus itu pun didefinisikan oleh Alkitab sebagai manusia yang sama seperti kita. Hanya saja Yesus tidak berdosa. Apalagi Rasul Paulus, dia manusia persis sama seperti kita. Perlu makan, kalau sakit mengeluh, kalau menghadapi banyak tekanan pasti juga akan mengalami hal yang tidak nyaman di dalam hidupnya. Maka kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah saudara-saudara kenyataan hidup yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Itu adalah situasi dan kondisi secara eksternal yang mengganggu kehidupan pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi secara internal, ya, kita bisa melihat di dalam ayat 5 bahwa di dalam ayat 16 bahwa manusia lahiriahnya semakin merosot, semakin menyusut, dan semakin berkurang kekuatannya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus yang sangat begitu gigih dalam pelayanannya, secara eksternal dia harus menghadapi begitu banyak tantangan yang membuat dia sebenarnya terjepit, tapi tidak terjepit. Yang sebenarnya membuat dia bisa untuk berputus asa, tetapi dia tidak berputus asa. Secara eksternal, namun secara internal, manusia badani ini, manusia lahiriah ini yang semakin merosot, usianya semakin tua, itu pun juga akan mengalami kelemahan. Mungkin Rasul Paulus tidak segesit ketika ia masih baru ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dia menyadari manusia badaniahnya, manusia lahiriahnya semakin menyusut kekuatannya dari hari ke hari. Tetapi dikontraskan dengan pengakuannya akan pengenalannya akan Allah. Walaupun manusia lahirnya merosot, tetapi manusia batin, rohaninya diperbaharui, diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia beroleh kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kefanaannya yang disebut sebagai bencana tanah liat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kadangkala ada ibu-ibu yang sangat begitu tekun untuk mencari Tuhan dalam usia yang lanjut. Itu artinya bahwa dia tidak mengalami kekendoran manusia rohanianya. Dia selalu dan selalu ingin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun mungkin secara fisik harus mengalami kelemahan, tetapi dorongan batin dan kerohaniannya semakin diperbarui dan semakin meningkat. Ada beberapa kesaksian, ada oma-oma yang sudah sangat begitu sepuh, tetapi dia selalu tekun berdoa kepada Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan.
Bahkan ada satu ilustrasi yang mengatakan bahwa di surga nanti ada Pak Pendeta yang protes kepada Tuhan. Tuhan, Oma itu kenapa lebih mulia kedudukannya di surga, kemuliaannya, daripada saya yang melayani lebih banyak? Saudara-saudara, apa yang kita tahu ya di dalam ilustrasi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau tahu ketika engkau boleh melayani jemaat yang banyak dengan kekuatan yang berlimpah-limpah itu karena ada seorang pendoa, dan pendoa itu adalah Oma itu tadi. Makanya ibu-ibu di sini yang sudah sepuh, saya percaya berdoalah untuk gereja Tuhan, untuk kemajuan Tuhan. Jangan kasih kendor, terus semakin maju dan tidak tawar hati, walaupun secara manusia itu menjadi alasan bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh untuk tawar hati. Jangankan orang-orang yang sudah dalam usia lanjut, yang muda pun juga bisa tawar hati. Kalau kita bandingkan pengalaman hidup kita dengan Rasul Paulus, jauh berbeda. Ya. Rasul Paulus, ya, tadi yang saya katakan secara internal dalam dirinya sendiri, baik itu mencakup manusia badania ini, semakin merosot. Sebenarnya hal ini bisa menjadi pemicu, menjadi faktor untuk menjadi tawar hati. Kenapa? Karena di dalam manusia rohaninya yang selalu didorong oleh Roh Kudus untuk terus berkarya, untuk terus bekerja, untuk terus memberitakan Injil, tetapi kekuatan ini sudah tidak seperti dulu. Ya. Tetapi hal itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi tawar hati. Justru dia tetap merasakan bagaimana kekuatan Tuhan itu dalam kelemahannya, dalam kemerosotan fisiknya. Dia justru merasakan kekuatan, kelimpahan kekuatan yang dari Tuhan untuk tetap berkarya, walaupun mungkin fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ya tidak seperti Rasul Paulus, ya kita harus jujur. Rasul Paulus dalam perjuangannya memberitakan Injil itu sangat begitu luar biasa. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya, karam kapal pernah dilempari macam-macam, Saudara. Rasul Paulus kalau misalkan dijadikan sebagai satu alasan sudah tepat untuk menjadi tawar hati. Tawar hati itu apa? Tawar hati itu seperti tidak berguna. Melakukan segala sesuatu itu ya tidak ada manfaatnya. Untuk apa dilakukan? Untuk apa terus berjuang? Untuk apa terus bekerja? Untuk apa terus berusaha memberitakan Injil kalau keadaannya seperti ini? Maka saudara-saudara, pujian tadi sungguh-sungguh harus mengena setiap pikiran dan hati kita, perasaan kita, bahwa hidup ini ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Selama aku masih kuat. Apa tadi itu? Selama aku harus masih kuat menjadi berkat. Bila tiba saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, aku sudah menjadi berkat. Tetapi saudara-saudara, walaupun dalam pujian ini mengatakan ketika aku sudah tidak berdaya lagi, kita tetap menjadi berkat. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak berdaya, kekuatannya melemah. Tetapi Rasul Paulus tetap menjadi berkat karena dia masih bisa diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya apa? Rasul Paulus tidak memperhitungkan kondisinya yang semakin merosot, kondisinya yang dalam pelayanan harus menghadapi seperti yang kita baca tadi, yang seharusnya menjadi alasan untuk putus asa dan terjepit, tetapi dia tidak terjepit dan tidak putus asa. Karena apa? Fokusnya, pandangannya, perhatiannya bukan yang lahiriah ini, bukan yang nampak ini, tetapi yang tidak nampak. Kalau saudara-saudara membuka YouTube GIA Surabaya Tengger ini, saya memilihkan satu lagu lama, lagu Pantai Kosta zaman dulu, bahwa imanku teguh di dalam Yesus, karena aku yakin akan hal yang tidak nampak. Imanku teguh di dalam Yesus. Ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kalau pikiran kita, fokus kita tertawan kepada yang lahiriah, apa yang kita alami sekarang ini, jelas kita akan tawar hati. Kita akan tawar hati. Hidup ini akan menjadi hampa dan seperti tak berpengharapan. Padahal itu salah. Makanya saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma atau Korintus, ya saya agak lupa, di sana dikatakan bahwa jika kita orang Kristen yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, harapan kita masih hanya kepada perkara dunia ini atau hal yang lahiriah, hal yang nampak, itu orang yang paling malang. Orang yang paling malang. Kenapa? Yang tadi akan berakibat kepada tawar hati. Bisa timbul kekecewaan, bisa timbul rasa tidak puas. Tetapi ketika kita mengarahkan pikiran kita, pandangan kita, seperti yang Rasul Paulus sendiri katakan, ia berlari-lari ke depan untuk memperoleh hadiah. Artinya bahwa pandangannya dia ke depan dan ia mau menyelesaikan pertandingan imannya yang di dalamnya termasuk di sini dia harus menghadapi begitu banyak tantangan yang membuat dirinya menjadi menderita, bahkan juga kemerosotan manusia jasmani. Tetapi oleh karena pandangan imannya, fokus pikirannya dan hatinya hanya melihat kepada yang tidak nampak. Apa sih yang tidak nampak ini? Ini kan juga menjadi pertanyaan buat kita. Di dalam pengakuan iman Konstantinopel, ya, di sana ada pernyataan panjang bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang tidak nampak dan yang nampak. Artinya bahwa dalam realitas yang nampak yang dapat kita lihat dengan mata kita sekarang ini, itu ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya. Ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat dan disitulah kita menaruh percaya kita. Dan itu bukan makhluk halus. Ya. Kalau sesuatu yang tidak dapat dilihat jangan diasumsikan dengan makhluk halus. Sesuatu yang tidak dapat kita lihat pertama-tama adalah Tuhan sendiri. Dan yang tidak kita lihat juga adalah manusia rohani kita. Siapa di sini dapat melihat diri rohnya sendiri? Tidak ada. Kalau kita memperhatikan Tuhan yang tak kelihatan itu, iman kita fokuskan kepada Dia. Saya yakin dan percaya setiap kita tidak akan tawar hati walaupun sakit penyakit datang menggerogoti. Ya mungkin jerit-jerit. Mana ada orang sakit terus kecepit terus ya nyun sewu loro udunen gak meledos-meledos terus gak adoyong, kan gak mungkin.
Tetapi dia bisa menghadapinya dengan keyakinan yang teguh. Dan itu tidak menggerogoti imannya. Sehingga imannya semakin susut dan semakin merosot. Tetapi justru ketika dia ingat manusia batin, manusia rohaniahnya, ya semakin berharap kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus ketika pengharapannya begitu melimpah-limpah kepada Tuhan, sebenarnya Rasul Paulus pengen dan bertemu Tuhan. Walaupun itu pilihan yang terbaik. Tetapi mengingat ada suatu tugas yang harus dikerjakan, Rasul Paulus milih, walaupun keadaan semakin merosot, aku ingin tetap hidup bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penderitaan apa yang kita alami sekarang ini? Keluhan macam apa yang seringkali kita lontarkan pada diri kita, bahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh. Ingat, di dalam kesemuanya itu, Tuhan ingin bekerja lebih dan lebih lagi untuk manusia batin kita. Karena manusia batin kita itulah, saudara-saudara, ya, dalam tanda kutip ini, ya, adalah manusia yang sejati. Saya katakan demikian dalam tanda kutip ini, jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Karena yang disebut manusia secara utuh itu adalah manusia rohani dan manusia jasmani. Tetapi dalam konteks keberdosaan ini manusia badan ini seringkali menipu kita. Manusia badan ini seringkali tidak kompromi dengan kehendak rohani kita yang ingin dekat dengan Tuhan. Pergumulan ini berat, saudara-saudaraku. Pergumulan ini sangat begitu berat. Makanya kalau nanti tubuh kita penebusannya sudah nyata ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah ditebus, saudara-saudara. Tapi kepenuhan penebusan tubuh yang berdosa ini nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika Ia harus mengubah tubuh kita, atau mereka yang sudah hancur di dalam kubur, ya, dibangkitkan, berikan tubuh yang baru. Disinilah, saudara-saudara, kesempurnaan kemanusiaan kita sungguh-sungguh nyata, yang disebut sebagai glorifikasi. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Betapa agungnya karya Allah buat kita, saudara-saudara. Maka sekali lagi, penderitaan apa yang sekarang kita pergumulkan? Jangan tawar hati. Di sini dikatakan, penderitaan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ketika kami hidup di dalam dunia. Hal ini memang belum kita rasakan secara penuh, saudara-saudara. Tetapi pengharapan ini sungguh-sungguh menjadi jaminan buat kita bahwa ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, kita akan berpikir, sungguh tidak berarti. Dulu apa yang pernah ku alami dalam dunia ini, sepahit apapun, segetir apapun, bahkan kadang-kala membuat aku merasa berputus asa dan terjepit. Ternyata sekarang ketika aku bertemu dengan Tuhan, kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada aku, sungguh tidak ada apa-apanya. Ayat 2 di dalam pasal 5. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tadi yang saya maksudkan. Dalam keberdosaan manusia yang fana ini, yang lahiriah ini, yang semakin merosot karena dimakan usia dan berbagai macam penyakit. Kadang-kala memang kita harus jujur, saudara-saudaraku, kita mengeluh. Kita sering bertanya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita kembali mengarahkan
memperhatikan pandangan iman kita ke depan akan hal yang tidak nampak, yang dapat kita jangkau melalui iman itu, maka saudara kita akan mengalami kekuatan, pembaharuan manusia rohani terus diperbaharui dan diperbaharui. Makanya di sini saya memperhatikan Mak Rika itu, saudara saya, beliau itu sangat rajin sekali. Di sini itu setiap kali ada pertemuan mesti beliau itu tekone dhisik dhewe. Beliau kan sudah sepuh dan ini menjadi contoh buat kita kalau besok kita sudah sepuh. Terus mencari Tuhan, diperbaharui dan diperbaharui. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh, apakah Tuhan tidak mampu mengadakan mujizat kesembuhan ketika aku sakit? Mampu, bisa, saudara. Tetapi tidak selalu. Ada saatnya Tuhan tidak mengadakan mujizat buat doa-doa kita, karena itu memang tidak mungkin. Misalkan saudara-saudara, ya, Tuhan, aku percaya Tuhan akan sembuhkan aku. Padahal ini usianya sudah 99 tahun. Sudah sakit tua sudah saya. Ya berdoa, Tuhan pulihkan tulang-tulangku agar muda kembali, kuat lagi. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mengadakan mujizat. Ya, dalam kasus-kasus seperti ini, saudara-saudara, kita harus memiliki cakupan pandangan iman, cakrawala beriman yang luas, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu selalu tepat dan tidak pernah salah. Kata Dia mau membuat mujizat buat kita. Kalau Tuhan menghendaki, pasti terjadi. Pasti terjadi, saudara. Ya, ada satu kisah nyata. Ada seorang ya tetangga saya itu yang namanya itu Pak Kardi, ya. Dia itu kerja di perusahaan gamping, ya. Dulu ketika beliau masih ya usia 40 atau berapa. Wah, kuat sekali, saudara, ya. Batu itu kok sampai pecah, ya. Rosok. Gak usah minum apa itu? Energen apa energos itu. Saya nggak pernah minum gitu. Nggak usah minum gitu, rosok, ya. Batu di gunung gitu. Kan perusahaan gamping itu kan mesti cari batu kapur. Itu kira-kira 15 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang kalau saya lihat itu, saudara, nggak mentolong, ya. Untuk jalan sudah susah karena ya usianya sudah kategori lanjut juga. Terus lagi diserang penyakit seperti borok itu di dada, di wajah-wajah. Ketika saya pulang itu, piye Lek? Nyelokan Pak Lek, saudara, ya. Piye Lek? Sehat-sehat saja. Nah, dia juga nyeluk Lek saya bahasa nih, ya. Wala Lek, saiki aku ki koyo ngene iki lho, Lek. Saya ingat ketika beliau waktu seperti itu, tetapi jalannya usia tidak dapat dihambat atau dibuat menjadi lambat agar orang tetap menjadi kuat. Terus melaju dan membuat dia lemah. Dia bukan orang percaya, tetapi kita orang percaya, saudara-saudara. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, mungkin ada sesuatu yang membuat kita memang terjepit. Ada sesuatu yang membuat kita putus asa. Ada sesuatu yang membuat kita harus menjerit. Bahkan fisik kita pun, mungkin ibu-ibu, bapak, saudara, ada yang punya penyakit yang sulit sembuh. Bahkan kadangkala kita sungguh menjadi tawar untuk berdoa saja sudah tidak mungkin. Tetapi percayalah, Tuhan ingin kita dibaharui dan tetap menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita akan nyanyikan pujian tadi, saudara-saudara, yang sungguh memberikan kekuatan kepada setiap kita.
Tidak peduli saudara, apapun yang kita alami sekarang ini, yang mungkin buat kita tawar hati, kita tetap percaya Tuhan, Engkau tetap besertaku. Justru ketika aku lemah, aku menemukan Engkau dalam kekuatan yang melimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Kami percaya Tuhan yang menopang kami. Kami percaya Tuhan yang memegang tangan kami yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi sekali lagi. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah setiap kami. Bahkan ketika kami terjepit pun, bahkan ketika kami mau berputus asa pun, bahkan ketika fisik kami lemah, Tuhan pakai kami menjadi berkat. Haleluya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Musik silakan berjalan. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih ya Tuhan. Glory, glory Yesus. Saudara-saudara, banyak orang menunda-nunda waktu. Nanti. Ternyata saudara, ketika tiba saatnya tidak ada kesempatan lagi. Maka firman Tuhan katakan, jika masih dapat dikatakan hari ini, artinya bahwa hari ini adalah kesempatan dan hari ini pula kita harus melayani Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kuatkan kami. Kuatkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Karena kekuatan kami hanya terletak kepada Engkau, Allah yang tak kelihatan, tetapi sempat menampakkan diri dalam Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, inilah doa kami. Oh, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, dengarkan seru kami. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tak mungkin kami menjadi berkat di tengah kemerosotan badan kami ini ya Tuhan. Tak mungkin kami menjadi berkat ketika kami harus dihadang dengan berbagai macam persoalan hidup ini. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kekuatan dari Roh Kudus yang membaharui batin kami, membaharui rohani kami, maka kami buka hati kami terus-menerus bagi Allah Roh Kudus untuk terus bekerja, membentuk, memproses hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami begitu banyak pergumulan. Bagaimanapun andalan kami adalah Tuhan, bagaimanapun pengharapan kami adalah Tuhan, kekuatan kami adalah Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, dalam kesempatan sore hari ini untuk Ibu Cornelius yang mengalami sakit pada kakinya. Tuhan, kiranya Engkau jamah, kiranya Tuhan Kau boleh pulihkan dan sembuhkan oleh berkat nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan datang atas setiap kami yang beribadah pada sore hari ini dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara kita terkasih, kita sudah mendapatkan berkat firman Tuhan ya. Malam ini firman Tuhan sungguh menguatkan kita. Jangan tawar hati, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita dan menyertai kehidupan kita. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Saudara Kristio Witoyo atas pelayanannya sore ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Imanku